Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Surogo ketika pinjaman membawa petaka. Cerita ini ditulis oleh Laila. Dan sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pesugihan Surogo. Nih uangnya, tapi ingat, harus kau kembalikan beserta bunganya. Tempo 3 aku akan tagih utangmu. Awas saja kalau kau tak bayar. Iya pak, siap. Surogo adalah seorang pria yang nampak sedang meminjamkan uang kepada seorang bapak-bapak tua dengan pakaiannya yang lusuh. Kala itu, Surogo suka meminjamkan uang kepada orang-orang yang sedang kesusahan untuk mencari uang. Namun parahnya Surogo selalu mematok bunga yang harus dibayar adalah jumlah separuh dari uang yang dipinjamnya. Dan kala itu, bapak-bapak tersebut meminjam uang 1 juta, dan 3 bulan kemudian dia pun harus mengembalikannya 1,5 juta. Kesehariannya Surogo hanya keliling-keliling kampung dan mencari korban lainnya buat pinjam uang kepadanya. Surogo sudah memiliki istri yang bernama Endah. Pernikahannya mereka sudah berjalan selama 6 tahun. Akan tetapi, sampai sekarang mereka ini belum dikaruniai 1 anak pun. Kesehariannya Endah kini selalu suka shopping dan kumpul arisan dengan teman-temannya. Tidak hanya jadi tempat meminjamkan uang, akan tetapi Surogo dan Endah punya sebuah usaha yang sudah lama dikelolanya. Mereka memiliki usaha warung makan khusus di tempat transit bus-bus agen yang berpergian ke antar kota. Tidak hanya 1 warung saja, akan tetapi mereka memiliki beberapa cabang warung di tempat lain. Namun ternyata di balik kesuksesannya itu dia dapat dari jalan yang menyimpang agama tak lain adalah pesugihan. Singkat cerita, siang itu Surogo sedang pergi dan menongkrong di sebuah taman di desanya sambil beristirahat, dan dia pun memesan sebuah es teh dan menatap orang-orang yang berlalu lalang di sekitar. Mang, pesan es tehnya 1 ya, sama gorengan. Oh, iya pak, siap. Tunggu ya, sebentar. Saat dia sedang menikmati suasana siang hari sambil melihat orang yang berlalu lalang, tiba-tiba saja Surogo melihat ada seorang pemulung yang sangat terlihat kecapean. Keringat peluh menetes sekali mengusapnya dengan tangan. Baju yang dikenakannya itu sangat lusuh, kotor, dan bahkan ada yang sobek. Sosok pemulung itu membawa sebuah karung yang di dalamnya ada beberapa botol rongsok hasil mulungnya, sambil memunguti botol di sekitaran taman itu. Surogo yang melihatnya, dia merasa iba dan kasihan. Dia juga termenung karena mengingat masa lalunya sekitar 2 tahun lalu, kala dia dan istrinya sedang menjadi orang susah. Hidupnya serba kekurangan, mencari pekerjaan susah, dan untuk makan pun susah sekali. Surogo dan Endah saat itu bisa dibilang sangat miskin. Dulu tepat di usia pernikahannya berjalan 3 tahun, Surogo dan Endah kehidupannya yang awalnya biasa-biasa saja tiba-tiba harus mengalami kemerosotan. Kala itu Surogo harus dikeluarkan dari pabriknya tempat bekerja karena terkena PHK. Hingga akhirnya Surogo kelimpungan. Dia bingung mau mencari kerja apa lagi, karena dia harus menghidupi keluarga kecilnya. Dan saat itu Endah setelah menikah dengannya tidak bekerja, hanya di rumah saja menjadi ibu rumah tangga. Di bulan awal setelah di PHK dari pabrik, Surogo mencoba kesana kemari untuk mencari pekerjaan. Beberapa surat lamaran kerja dia layangkan, akan tetapi belum ada yang tembus juga. Bahkan dia mencari pekerjaan yang kecil-kecilan, akan tetapi tetap saja susah, belum dapat juga. Dia pun benar-benar bingung dan sangat pusing sekali. Hingga suatu malam, Surogo yang sudah lelah mencari pekerjaan kesana kemari, namun hasilnya nihil. Dia ini berada di dalam kamar bersama dengan istrinya.
Dan Endah pun membicarakan soal perekonomiannya mereka untuk nanti ke depannya. Mas, ini gimana? Masa iya sih kita harus terus-terusan seperti ini? Ya kamu sabar, Dek. Aku juga kan lagi usaha cari kerja. Tapi memang belum dapat. Sampai kapan, Mas? Uang aja kita sudah gak punya. Masa iya kita pakai uang tabungan? Seketika mereka saat itu pun saling terdiam. Mereka memikirkan dan mencari solusi untuk nanti ke depannya. Saat itu, kemudian Endah istrinya pun mendapatkan ide dan dia menyarankan kepada Surogo untuk membuka usaha warung kecil-kecilan saja di depan rumah mereka. Karena kebetulan Endah juga bisa masak dan masakannya juga sangat enak. Dia juga menyarankan untuk pakai uang tabungan buat usaha karena nantinya kalau uang tabungan itu buat usaha, pastinya akan kembali lagi. Mas, aku ada ide. Apa idenya, Dek? Gimana kalau kita buka usaha warung saja kecil-kecilan, Mas, di depan rumah? Uangnya dari mana, Dek? Kita aja besok bingung mau makan apa. Kan gak ada uang. Kita pakai tabungan aja, Mas. Kan nantinya kalau buat buka usaha, kita bisa dapat untung. Ya kalau dapat untung. Tapi kalau rugi gimana? Kamu mah ngomongnya gitu. Udah pesimis duluan. Yang penting kan kita usaha dulu, Mas. Ya sudah, aku setuju deh. Singkat cerita, pada keesokan paginya Endah dan Surogo mulai belanja ke pasar untuk masak lauk yang akan dijual di warungnya kecil-kecilan di depan rumah. Setelah sudah siap semua masakannya Endah dan Surogo mulai menata warung sambil menjaga warungnya, semua makanannya sudah tertata rapi. Dan alhamdulillah warungnya yang baru buka hari itu, tapi sudah ada yang beli dan orang berdatangan ke warungnya. Mereka pun penuh semangat karena usahanya itu menurutnya berhasil. Dan hari itu mereka mendapatkan keuntungan. Namun usahanya itu tidak berjalan lama. Usai berjalan 2 bulanan, warungnya itu sepi sekali. Jarang sekali sekarang ada orang yang beli ke warungnya itu. Membuat mereka kebingungan lagi untuk mencari modalnya, karena mereka selalu rugi, tidak ada pemasukan sama sekali. Akhirnya keduanya pun memutuskan untuk rehat sejenak dan menutup warungnya itu. Uang mereka semakin menipis dan tabungan pun sudah tidak ada, karena sudah digunakan semuanya untuk modal warungnya. Pada malam itu, Surogo benar-benar sudah bingung. Dia pun berniat untuk meminjam uang kepada saudaranya yang kaya raya. Namun dia malah mendapatkan respon yang sangat buruk dan membuat Surogo ini sakit hati. Maaf Kang, ganggu. Ada apa kau nelpon? Mau minjam uang ya? Iya Kang, kalau boleh saya mau minjam uang. Soalnya saya sekarang sedang nganggur Kang. Dan uangnya mau saya buat usaha modal warung. Kau ini bisanya cuma merepotkan saja. Datang kalau ada maunya saja. Sudah mending jadi pemulung saja. Percuma juga kamu buka usaha. Paling juga gak bertahan lama. Nanti kau mau kembalikan pakai apa? Hah? Saudaranya itu menjawab dengan nada yang sombong. Mentang-mentang dia itu adalah orang kaya. Saat itu karena sudah merasa sakit hati dan lemas mendengar respon dari saudaranya itu, Surogo pun langsung memutuskan sambungan telepon dan tidak menjawab lagi. Dia yang niatnya baik-baik mau meminjam uang malah dapatnya tekanan batin dan makan hati. Udah hidupnya pusing ditambah omongan yang menusuk ulu hatinya. Sungguh sangat menyakitkan. Endah istrinya yang saat itu mendengarkan mencoba untuk menenangkan Surogo yang terlihat sudah tersulut emosi gara-gara ucapan dari saudaranya itu. Sabar Mas, sudah tidak usah diambil hati. Saudaramu itu memang orangnya seperti itu Mas. Mungkin ini ujian untuk kita. Tapi tidak seharusnya dia bilang kalau aku harus jadi pemulung, Dek. Dia sudah merendahkan aku. Biarkan saja Mas, yang sabar, ikhlas. Singkat cerita, pada keesokan harinya Surogo pun pergi ke pasar sambil mencari pekerjaan. Namun belum juga dia mendapatkan juga dia berjalan ke sana kemari. Tiba-tiba saja dia ini menemukan sebuah brosur di tembok pasar. Di dalam brosur itu terdapat informasi jasa dukun.
Dan saat itu terbesitlah pikirannya itu untuk menggunakan jasa dukun untuk membantu masalah hidupnya. Dan brosur yang menempel di tembok pasar itu langsung dia sobek, ambil dan dibawa pulang. Tanpa pikir panjang, sesampainya di rumah, Surogo pun langsung menyiapkan syarat yang ada di brosur itu, yaitu soal mahar. Karena pikirannya saat itu, dia sudah buntu dan dia gak nemu-nemu pekerjaan lagi. Akhirnya Surogo pun menceritakan kepada istrinya kalau dia itu akan menggunakan jasa dukun itu. Dek, ini tadi aku dari pasar nemu brosur ini, brosur informasi jasa dukun. Gimana kalau aku pakai jasanya saja, Dek? Siapa tahu kan nanti bisa menyelesaikan masalah ekonomi kita, Dek. Saat itu Enda yang juga sudah menyerah dan bosan dengan hidup miskin, serta memang sangat butuh uang untuk biaya hidupnya sehari-hari, dia pun hanya setuju. Iya mas, aku setuju. Siapa tahu nanti kita bisa kaya raya ya mas. Aku sudah bosan hidup miskin mas. Pada keesokan paginya, Surogo pun segera berangkat menuju ke tempat dukun itu, dan nantinya dia akan menaiki bus menuju ke lokasinya itu. Dek, aku berangkat dulu ya. Iya mas, hati-hati ya. Saat itu Surogo pun sudah membawa beberapa pakaian dengan tas berwarna hitam digendong di pundaknya. Segera dia pergi ke terminal bus. Perjalanannya yang ditempuh cukup jauh, menempuh waktu beberapa jam karena berada di pelosok desa dan ada di dalam hutan. Beberapa jam kemudian, akhirnya Surogo pun sampai juga di gerbang desa, dan dia menanyakan kepada kernet sebelumnya. Namun karena belum tahu pasti rumahnya dukun itu, Surogo pun mencoba bertanya kepada warga desa sana dengan menunjukkan brosur yang dibawanya itu. Sembari berjalan tak tentu arahnya mau kemana, saat itu ada salah satu bapak-bapak yang berjalan kaki berpapasan dengannya. Maaf pak, saya mau tanya. Oh, ya pak, mau tanya apa ya? Ini, alamatnya dukun ini di mana ya pak? Apa benar di daerah sini? Lalu bapak tersebut pun melihat brosur yang ditunjukkan oleh Surogo, dan sesaat kemudian dia pun langsung paham soal alamat itu. Oh, ini alamat rumahnya Balinggo. Rumahnya ada di paling ujung pak, dalam hutan, dekat dengan rimbunan pohon bambu. Bapak lurus saja, itu masuk ke dalam hutan. Nanti di sana ada rumah gubuk. Itu rumahnya pak. Oh, gitu ya pak. Ya saya paham pak. Terima kasih ya. Kalau begitu saya pamit dulu. Surogo pun saat itu melanjutkan perjalanannya menuju ke dalam hutan. Waktu sudah sore namun dia tidak menyerah untuk bisa sampai di rumahnya dukun itu. Selang beberapa saat kemudian, Surogo pun akhirnya sampai juga di dalam hutan yang ada rimbunan pohon bambu. Dan di sana memang terdapat rumah gubuk yang berdiri sendiri. Segera Surogo pun menyambangi rumahnya Mbah Linggo dan tidak lupa dia mengetuk pintu terlebih dahulu, karena rumahnya sepi dan juga tertutup. Tok tok tok. Permisi. Suara pintu dibuka. Terlihat seorang laki-laki parubaya yang membukakan pintu, dan dia pun langsung mempersilahkan Surogo untuk masuk ke dalam rumahnya. Ayo, silakan masuk. Mau apa kamu datang kemari? Tanya Mbah Linggo. Lalu saat itu Surogo pun menjelaskan maksud kedatangannya yang ingin cepat kaya dan punya usaha yang sangat laris. Saya sudah bosan hidup miskin, Mbah. Selalu direndahkan orang. Dan saya ingin punya usaha yang sukses dan usaha yang selalu laris, Mbah. Mbah Linggo mendengarkan semua penjelasannya Surogo sambil menyeruput secangkir teh hangat dan mangguk-mangguk. Kalau itu, kau bisa melakukan pesugihan dan penglarisan dagang. Iya, Mbah. Usaha apa yang kamu mau jalani nantinya? Saya mau usaha warung makan, Mbah. Kebetulan selama ini sudah usaha itu, tapi rugi, Mbah. Setelahnya Mbah Linggo pun memberikan penjelasan soal syarat dan ritual yang harus Surogo lakukan nanti. Pertama,
kamu harus melakukan ritual. Nanti bertapa di bawah pohon bambu. Tapi kamu harus menginap di sini. Iya, baik Mbah. Saya siap, saya sudah membawa baju ganti. Dan malamnya Surogo pun akan melakukan ritual di bawah pohon bambu yang ada di dalam hutan. Sebelumnya dia akan melakukan ritual terlebih dahulu dengan Mbah Linggo di dalam ruangan ritualnya. Mereka pun masuk ke dalam ruangan ritual. Surogo merinding saat masuk ke dalam ruangan ritual yang baunya sangat khas dengan asap kemenyan. Segera Mbah Linggo pun duduk dan mulai merapalkan mantranya, mulutnya juga berkomat kamit. Memejamkan kedua matanya, Surogo hanya melihat apa yang dilakukannya. Di samping kemenyan yang dibakar itu juga sudah ada beberapa sajian untuk persembahan dan syarat ritualnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan membuat Surogo merasa merinding. Setelahnya Mbah Linggo pun memanggil demit simpanannya untuk berkomunikasi dengan sosok itu, supaya nanti Surogo dapat berkomunikasi dengannya saat melakukan ritual. Tiba-tiba saja terdengar suara gebrakan jendela dan pintu di dalam ruangan itu, membuat suasana semakin mencekam dan mengerikan. Terlihat ada sebuah asap tebal yang masuk dan baunya sangat busuk sekali menyengat ke dalam hidung. Sesaat kemudian asap tebal itu pun perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan sekali. Dengan tubuh hitam tinggi besar, kedua matanya merah menyala, bulunya pun sangat lebat sekali. Surogo melihat sosok itu sangat gemetaran tubuhnya. Tubuhnya pun juga terasa kaku sekali, jantungnya berdebar kencang dan nafasnya terasa memburu tidak karuan. Mbah Linggo lalu berkomunikasi dengan sosok itu, dan entah apa yang mereka bicarakan. Setelah ngobrol dengan Mbah Linggo, kemudian sosok itu pun pergi menghilang begitu saja dan meninggalkan asap hitam. Singkat cerita, setelah ritualnya sudah selesai, lalu Surogo diantarkan oleh Mbah Linggo ke tempat pohon bambu untuk melakukan ritualnya. Mereka berjalan berdua melewati jalanan setapak di tengah kegelapan hutan, dan hanya diterangi dengan sinar rembulan malam itu. Selang beberapa saat kemudian, mereka pun sampai juga di bawah rimbunan pohon bambu. Lalu Surogo diperintahkan oleh Mbah Linggo untuk duduk bersila melakukan pertapaan. Sekarang kamu duduk bersila. Surogo pun hanya nurut saja. Dia pun duduk bersila, kemudian Mbah Linggo memberikan sebuah mantra kepada Surogo untuk nanti dibacakan saat sedang melakukan ritual. Kalau begitu, saya tinggal dulu. Nanti kau baca mantra ini, dan kalau kamu sudah menemui sosok-sosok itu, kamu bisa kembali ke rumahku. Iya. Baik, Mbah. Oh iya, jangan lupa, nanti kalau ada gangguan, jangan pernah kau hiraukan. Surogo pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Perlahan setelahnya Mbah Linggo pun beranjak pergi meninggalkannya sendirian. Setelah Mbah Linggo pergi, Surogo pun mulai melakukan ritualnya duduk bersila dengan membacakan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Linggo tadi. Beberapa saat dia melakukan ritual dan tiba-tiba dia mendengar ada suara tapakan kaki. Dari belakang tubuhnya seketika Surogo pun merinding. Serak, serak, kerak. Namun Surogo teringat dengan pesannya Mbah Linggo tadi untuk tidak menghiraukan kalau ada gangguan yang datang. Meskipun sudah gemetaran karena takut dan merinding, dia pun tetap fokus untuk merapalkan mantranya. Tapi akhirnya suara langkah kaki itu perlahan-lahan menghilang dengan sendirinya. Seketika Surogo mendengar ada suara yang meminta tolong dari kejauhan. Suara itu adalah suara wanita dan persis dengan suaranya Endah, istri Surogo. Tolong, tolong, tolong. Sempat Surogo akan terkecoh mendengar suara minta tolong itu seperti suara istrinya. Akan tetapi dia pun langsung teringat dengan ucapannya Mbah Linggo. Sesaat kemudian tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang dan membuat pohon bambu yang ada di hadapannya Surogo itu bergoyang sangat kencang sekali. Dia pun merasa merinding ketakutan karena angin itu sangat kencang sekali dan hanya berpusat pada pohon bambu tersebut. Sampai tubuhnya juga seperti akan terbang melayang terbawa hembusan angin puting beliung. Akan tetapi sesaat kemudian angin itu menghilang begitu saja. Surogo pun dikejutkan oleh sebuah asap tebal dan berubah menjadi sosok yang menyeramkan sekali. Tubuhnya tinggi besar dan bentuknya seperti genderuwo tapi seperti panda yang sangat menyeramkan. Wahai manusia,
ritualmu sudah saya terima. Kau sudah berhasil. Surogo pun menganggukkan kepalanya kepada sosok itu. Kemudian sosok itu memberikan sebuah bambu kepada Surogo yang ukurannya sangat kecil. Bawa bambu ini. Segera dia pun menerima bambu itu, dan setelahnya sosok itu menyuruhnya untuk kembali pulang ke rumahnya Mbah Linggo. Akhirnya Surogo pun pulang ke rumahnya Mbah Linggo sendirian melewati jalanan setapak yang gelap. Beberapa saat kemudian, dia sampai juga di rumahnya Mbah Linggo. Di sana mereka akan melakukan ritual lagi. Ritual yang kedua kali ini untuk ritual pengelarisan dagang usaha warungnya Surogo. Dia pun masuk kembali ke dalam ruangan ritualnya Mbah Linggo. Di sana Mbah Linggo sudah merapalkan mantranya kembali di depan asap kemenyan yang mengepul. Kemudian Mbah Linggo membakar sebuah bambu di dalam gerabah bakaran kemenyan. Sambil telunjuk tangannya itu memutar di atas kemenyan itu. Sesaat kemudian Mbah Linggo pun menyiapkan sebuah kain putih mori yang sudah disiapkan. Selang beberapa saat kemudian bambu itu yang dibakar sudah menjadi abu, dan abu dari bambu itu kemudian diletakkan pada kain mori putih itu. Dan setelahnya, bambu yang ada di tangannya itu diminta Mbah Linggo untuk diolesi sebuah minyak, entah itu minyak apa. Bawa sini bambu itu. Kemudian Surogo pun memberikan bambu itu kepada Mbah Linggo. Dan sesaat kemudian Mbah Linggo pun langsung mengasapi bambu itu sembari dioleskan minyaknya. Setelah ritual sudah selesai, Mbah Linggo pun memberikan caranya untuk nanti, supaya melakukan ritual yang harus dilakukan oleh Surogo. Bambu ini nantinya kau simpan di dalam lemari, dan nantinya akan muncul banyak uang, namun tidak mudah. Maksudnya tidak mudah apa, Mbah? Kau nanti harus membayarnya dengan menumbalkan orang 3 bulan sekali dari uang yang kau dapatkan itu. Baik, Mbah. Nanti, kalau kau akan mencari tumbalnya, kau bacakan mantranya terlebih dahulu. Ini mantranya, ucap Mbah Linggo sambil memberikan mantra kepada Surogo. Kalau ini abu kau bawa pulang, dan nantinya kau sebarkan di sekitar usaha warung sambil kau bacakan mantranya. Iya, baik, Mbah. Saya sudah paham semuanya. Terima kasih, Mbah. Kalau begitu, saya pulang dulu. Mbah Linggo lalu menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Perlahan sambil tersenyum bibirnya pun menyungging. Dan sebelumnya Surogo membayar maharnya terlebih dahulu kepada Mbah Linggo. Dia membayarkan mahar kepada Mbah Linggo menggunakan semua uang simpanannya. Singkat cerita, malam berikutnya Surogo pun langsung melakukan ritual pertamanya, yakni membacakan mantra pada bambu, dan setelah dibacakan, bambu itu pun kemudian diletakkan di dalam lemari. Ayo, Dek, ikut Mas ke depan warung. Mau apa, Mas? Mau nyebarin ini abu, disuruh sama Mbak Dukun. Setelahnya untuk melakukan ritual yang kedua, mereka pun beranjak ke depan rumah, tepatnya di warungnya, untuk menyebarkan abu yang dibungkus dengan kain mori putih. Mereka pun langsung menyebarkan abu itu yang sebelumnya sudah dibaca mantra oleh Surogo. Sesudah itu, mereka pun langsung masuk ke dalam kamar lagi karena takut ada yang melihat perbuatan mereka. Dek, besok kita mulai jualan lagi ya. Siapa tahu setelah pakai pengelarisan, warung kita jadi ramai. Tapi Mas, kan kita sudah tidak punya uang modal. Oh, iya juga ya, Dek. Saat itu mereka pun bersiap-siap untuk tidur. Surogo sudah tidak sabar untuk melihat hasilnya sampai dia tidak bisa tidur dan terus melamun melihat ke langit dinding di kamarnya. Tiba-tiba saja dia melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas. Sontak Surogo pun terkejut. Sementara istrinya terlihat sudah tertidur pula saat itu. Karena merinding dan takut, Surogo pun langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut dan mencoba untuk tidur dengan memejamkan kedua matanya. Singkat cerita, keesokan paginya, Surogo pun bangun lebih dulu karena dia sudah tidak sabar dengan hasil di dalam lemarinya itu. Dia pun langsung mengecek lemari dan membukanya. Saat lemari yang ada di dalam kamarnya itu dibuka, betapa terkejutnya ketika dia melihat di dalamnya itu ada banyak sekali tumpukan uang yang entah berapa jumlahnya. Wah, aku kaya, ucapnya dengan gembira. Lalu Surogo pun segera membangunkan Enda, istrinya yang masih tertidur. Dek,
Bangun, Dek. Bangun. Ada apa sih, Mas? Dek, lihat ini, Dek. Lihat. Kita kaya raya, Dek. Sontak Enda yang mendengar ucapannya suaminya itu, dia pun langsung bangkit dan membelalakan kedua matanya yang tadinya malas untuk melek. Dia pun terkejut ketika melihat ada banyak tumpukan uang dan dia sangat senang sekali. Mas, kita kaya, Mas. Kita banyak uang. Iya, Dek. Sekarang kita siap-siap belanja ke pasar ya. Iya, Mas. Ayo. Enda dan Surogo pun sangat bersemangat sekali. Mereka pun pagi itu pergi ke pasar untuk belanja. Dan mulai hari itu mereka bisa membuka kembali warungnya. Tidak disangka hari itu dagangannya sangat laris sekali. Banyak orang yang berdatangan makan di warungnya. Singkat cerita, seminggu berjalan, Enda pun bisa dapat untung yang banyak karena dia juga memasaknya yang sangat banyak. Seiring berjalannya waktu, Surogo dan Enda pun bisa merenovasi warungnya dan kini menjadi yang lebih besar. Bahkan dengan uang hasil pesugihannya itu dan keuntungannya, mereka sudah bisa merambah membuka warung ke lokasi lain transit agen-agen bus pariwisata. Omset kekayaannya pun semakin melimpah dan mereka sudah memiliki beberapa cabang warungnya. Mereka sudah bisa membuat rumah sendiri dengan sangat mewah dan megah di desanya dan juga memiliki mobil sendiri. Sementara Surogo, dia memutuskan menjadi orang yang selalu meminjamkan uang kepada orang yang butuh uang, namun dengan bunga yang tidak wajar. Akan tetapi orang yang berhutang itu dengannya, karena memang sangat butuh uang, akhirnya mereka pun menerima persyaratan dari Surogo dengan bunga yang sangat tinggi. Dan dari bunga itulah Surogo mendapatkan keuntungan lebih banyak, membuatnya dirinya itu semakin kaya raya. Entah kenapa semenjak Surogo dan Enda menjadi orang kaya, dia menjadi sangat sombong sekali dan merasa dirinya itu orang paling kaya karena memiliki segalanya. Di awal pencarian tumbalnya, saat itu Surogo membacakan mantranya pada uang 100 ribuan. Dan kemudian dia sengaja menjatuhkannya di jalan supaya nantinya uang itu bisa diambil oleh orang yang lewat. Suatu ketika saat itu ada salah satu orang yang melihat uang itu dan terpancing untuk mengambilnya, yaitu uang 100 ribuan yang ditemukannya di jalan. Lalu dia pun mengambil dan menggunakan uang itu untuk membeli sesuatu. Namun sialnya, sehari kemudian orang tersebut yang mengambil uang pasangan di jalan oleh Surogo. Dia yang sedang jalan-jalan pagi tiba-tiba saja pingsan di jalan dan akhirnya dinyatakan tewas. Semua yang membantunya tidak tahu pasti apa penyebabnya membuat dia tewas. Saat itu dia yang sedang jalan-jalan pagi tiba-tiba saja melihat ada sosok tinggi besar dan menghalangi jalannya. Sosok itu lalu meniupkan ke arah seseorang yang mengambil uang itu. Dan akhirnya dia pun ambruk pingsan dan dinyatakan tewas karena menjadi tumbal pesugihan pertamanya Surogo dan Enda. Jadi seperti itulah cerita masa lalu Surogo sebelum menjadi seorang kaya raya. Kita kembali cerita yang masa kini. Kala itu Surogo pun yang sedang melamun karena mengingat tentang masa lalunya itu. Dia dikejutkan dengan amang-amang yang datang membawakan es teh dan gorengan pesanannya. Mas, permisi, ini gorengannya ya mas. Sontak Surogo pun terkejut dan langsung tersadar dari lamunannya. Dia pun lalu mengucapkan terima kasih kepada amang-amang tersebut. Makasih ya mang. Iya sama-sama mas. Masnya saya lihat dari tadi melamun. Gak baik mas, siang bolong seperti ini kok melamun. Iya mang. Usai penjual itu pergi, Surogo pun bergumam sendiri sembari menyeruput es teh pesanannya. Sudah 3 tahun dia menjalani pesugihan dan penglarisannya itu dan sudah banyak orang yang menjadi tumbal pesugihannya. Dan kini sudah 3 bulan lagi dia harus mencari tumbal yang baru. Singkat cerita, pada malam harinya Surogo membacakan mantranya kepada uang 100 ribuan lagi. Dan rencananya besok akan dibuang di jalan lagi supaya ditemukan oleh orang. Semenjak dia melakukan pesugihan itu, setiap malam dia dan Enda bahkan setiap harinya mereka selalu mendapatkan gangguan dan teror yang membuat mereka itu tidak nyaman dan juga tidak tenang. Malam itu setelah dia merapalkan mantranya pada uang, tiba-tiba saja Surogo ingin buang air kecil ke kamar mandinya. Tiba-tiba saja Surogo melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas. Dia pun terkejut namun setelahnya tidak memperdulikan lagi. Karena memang sudah sangat kebelet, dia pun beranjak ke dalam kamar mandi.
Akan tetapi saat dia akan memasuki ke dalam kamar mandi, dia membuka pintunya. Betapa terkejutnya Surogo ketika melihat di dalam kamar mandinya itu ada sosok tinggi besar menatap tajam ke arahnya dengan kedua mata merah melotot. Sontak saat itu Surogo pun tidak kuat. Dia pun teriak dengan kencang karena kaget. Dia pun lalu ambruk pingsan. Enda yang mendengar teriakan suaminya, dia pun segera beranjak menghampiri. Saat dia ke kamar mandi menghampiri suaminya, betapa terkejutnya dia melihat Surogo sudah terkapar di lantainya. "Mas, kamu kenapa mas? Tolong, tolong!" Segera Enda meminta tolong kepada tetangganya. Namun tidak ada yang segera datang. Dia pun kembali ke depan rumah meminta tolong, karena mungkin saat dia teriak di dalam tetangganya tidak dengar. "Tolong, tolong!" Sesaat kemudian para tetangganya pun datang menghampiri ke rumahnya, menanyakan apa yang sudah terjadi. "Ada apa mbak?" "Tolong, suami saya tolong pak. Dia pingsan di dalam. Saya tidak kuat gotongnya." Akhirnya saat itu para tetangganya pun menggotong tubuh Surogo masuk ke dalam kamarnya. "Terima kasih ya bapak-bapak." "Iya mbak, sama-sama." Lalu Enda pun segera mengolesi dengan minyak angin kayu putih pada hidungnya Surogo supaya cepat sadar. Beberapa saat kemudian akhirnya Surogo pun tersadar, dan Enda pun langsung memberikan segelas air putih untuknya. "Ini mas, minum dulu." "Kamu ini kenapa sih mas? Kok bisa pingsan? Apa kamu kecapean?" "Enggak dek." "Terus kenapa?" "Tadi aku mau buang air kecil di dalam kamar mandi. Tiba-tiba melihat ada sosok genderuwo. Seram sekali dek." "Ah, masa sih mas? Mungkin kamu cuma halusinasi saja palingan." "Aku serius dek." "Sudah, mending kamu istirahat saja ya mas. Paling kamu kecapean, jadinya kamu halu." Saat itu Enda pun keluar ke ruang tamu untuk menonton televisi karena belum mengantuk. Sementara Surogo, dia tidur di dalam kamarnya. Enda pun di ruangan televisi sendirian sambil mengemil jajan menonton film favoritnya. Saat itu tepatnya malam Jumat malam itu. Suasana di rumahnya sangat sepi sekali, apalagi di desanya seperti desa mati. Karena sunyi sekali, tidak ada kendaraan yang lewat. Tiba-tiba saja Enda dikejutkan dengan vas bunga yang ada di meja samping TV-nya itu jatuh dengan sendirinya. Sontak membuatnya dia merasa kaget. Prak! Jantungnya pun berdegup dengan sangat kencang sekali. Nafasnya terasa memburu. Seketika tubuhnya merinding karena melihat vas bunga itu jatuh sendiri. Saat itu hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan itu, membuat malam semakin mencekam. Karena hawa dingin menusuk ke dalam tulang tubuhnya. Enda pun beranjak ke belakang rumah untuk mengambil sapu untuk bersihkan pecahan beling yang ada di ruang tengah. Namun saat dia hendak berjalan menuju ke belakang rumah, dia mendengar ada suara langkah kaki dari belakang tubuhnya. Suaranya itu seperti langkah seorang terseok-seok. Dia pikir itu suaminya Surogo yang bangun dan hendak ke kamar mandi. "Mas, kamu sudah bangun?" tanyanya. Akan tetapi saat ditanya olehnya tidak ada yang menjawab dan menyaut pertanyaannya itu dari belakang. Langkahnya seketika terhenti karena penasaran. Enda pun mencoba untuk menoleh ke belakang tubuhnya. Saat dia menoleh ke belakang, betapa terkejutnya Enda karena di belakangnya itu ada sosok tinggi besar dengan gigi taring yang tajam dan panjang. Saat itu Enda hanya bisa terdiam kaku, tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Dia pun ingin berteriak tamat susah karena mulutnya itu terasa terkunci. Hingga akhirnya Enda pun ambruk pingsan saat itu juga. Tubuhnya pun juga terkapar di lantai. Enda pingsan sampai pagi hari karena Surogo malam itu sudah tertidur pulas dan tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya. Pada keesokan paginya, Surogo pun bangun lebih awal. Dia hendak ke kamar mandi mencuci muka. Saat itu dia melihat Enda istrinya sudah terkapar di lantai. "Dek, kamu kenapa dek? Kok bisa sih dia tidur di lantai?" Segera saat itu Enda pun langsung diangkat ke sofa ruang tamu dan mencoba untuk dibangunkan. Saat kemudian, akhirnya Enda pun terbangun. Ketika membuka kedua matanya, dia kebingungan dan seperti orang linglung. Aku kenapa mas?" "Aku yang harusnya nanya ke kamu. Kenapa kamu kok bisa tidur di lantai?" "Sebentar,
Aku ambilin teh hangat dulu. Sembari menunggu Surogo mengambilkan teh hangat, Endah pun mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi. Ini, minum dulu dek, biar kamu lebih tenang. Aku habis ini mau pergi ke pasar ya dek. Mau apa mas? Ini kan sudah waktunya kita nyari tumbal dek. Iya mas. Semalam, aku tuh kaget mas. Nonton TV, vas bunganya jatuh sendiri. Itu aku belum sempat beresin pecahannya. Ucap Endah sambil menunjuk ke arah vas bunga itu. Terus, aku mau ke belakang ambil sapu. Tapi aku dengar langkah kaki dari belakang aku mas. Aku kira itu kamu. Tapi pas aku menoleh ke belakang, aku terkejut. Ternyata ada sosok genderuwo mas. Tuh kan, aku gak bohong. Kamu juga lihat sendiri kan? Iya mas. Saat itu Surogo pun bersiap-siap untuk beranjak mandi karena dia akan segera pergi ke pasar. Singkat cerita, sesampainya di pasar, Surogo pun langsung menjatuhkan uang yang sudah dibacakan mantra semalam. Dia melempar uang 100 ribuan dan langsung pergi begitu saja. Dia tidak memastikan nantinya uang itu akan ada yang mengambil atau tidak. Surogo pikir pasti siapapun nanti yang melihat uang itu pasti akan segera mengambilnya. Namun ternyata Surogo salah sangka. Saat itu ketika dia langsung pulang ke rumahnya, uang yang dia jatuhkan di jalan itu belum tersentuh oleh orang sama sekali. Uang itu tak sengaja terlindas sebuah truk yang jalannya sangat kencang. Dan uang itu pun menempel pada roda truk itu, dan saat itu truk juga tidak sengaja lewat di jalanan yang berlubang di kubangan air. Karena memang semalam juga habis hujan. Alhasil uang itu pun terkena air dan terlepas dari roda truk itu dan terendam di dalam kubangan air. Semakin lama uang yang ada di dalam kubangan air itu perlahan-lahan hancur lebur dan tidak ada yang menemukan uang itu sama sekali. Dan tumbal pun gagal didapatkan oleh Surogo tanpa sepengetahuannya. Siang itu Surogo duduk di depan warungnya sambil menunggu orang yang mau bayar hutang pinjaman ke dia. Karena memang sudah jatuh temponya, biasanya Surogo duduk di depan warungnya. Nantinya para peminjam uang itu akan datang sendiri. Namun kalau ada yang telat tidak membayar, pasti akan dia tagih dan datangi langsung ke rumahnya. Kebetulan siang itu warungnya sudah sepi karena beberapa orang sudah makan tadi di warungnya. Jadi Endah pun nyantai duduk di sebelah Surogo, mereka pun ngobrol satu sama lain. Mas, gimana tadi? Ya biasa dek, sudah aku sebar itu uangnya. Terus kamu langsung pulang? Ya iya dek, masa mau nungguin liatin terus? Tapi apa kamu yakin mas, nanti ada yang mau mengambil uang itu? Sudah, kamu tenang saja dek, pasti ada yang ngambil kok. Sesaat kemudian ada bapak-bapak yang datang mau membayar hutangnya. Mas Surogo, saya mau bayar temponya. Iya pak, sini-sini uangnya. Gini dong pak, jangan telat kan enak. Sayanya gak usah datang ke rumah bapak. Ucapnya demikian. Singkat cerita 3 bulan lewat. Tumbal pun belum didapatkan dan perjanjian pun terlanggar. Pagi itu Surogo yang tidak sabar dengan uang yang ada di dalam lemarinya. Karena semalam dia sudah melakukan ritual lagi dengan bambu itu dan sudah dibacakan mantra yang lalu dimasukkan ke dalam lemari. Pagi itu Surogo mengecek lemarinya karena sudah tidak sabar. Akan tetapi saat dia membuka lemari kamarnya itu, dia kaget karena di dalamnya tidak mendapatkan uang sama sekali. Dia pun bingung apa yang sebenarnya sudah terjadi karena semalam dia sudah melakukan ritual seperti biasanya dengan membacakan mantra, tapi kali ini dia tidak menghasilkan uang sama sekali. Sontak dia pun terlihat lesu dan lemas. Tubuhnya terduduk di atas kasur. Endah yang baru bangun sembari mengucek kedua matanya, melihat suaminya lesu langsung menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Mas, kamu kenapa? Kok lesu gitu sih? Gimana gak lesu dek? Itu yang semalam aku ritual bambu. Pas aku lihat di dalam lemari, tidak ada uangnya sama sekali. Hah? Kok bisa mas? Mana aku tahu dek. Kamu lupa kali mas baca mantranya. Udah semua dek, seperti biasanya. Coba kita tunggu sampai nanti malam mas.
Singkat cerita, pada malam harinya Surogo dan Endai sedang tidur. Mereka dikejutkan dengan suara yang menggedor-gedor pintu yang sangat keras sekali. Tepatnya di malam pada pukul jam 11. Tok tok tok. Suara gedoran pintu itu terdengar keras dan beberapa kali, membuat mereka jadi terbangun mendengar suara itu. Mas, itu siapa sih yang gedor pintu malam-malam? Gak tahu, Dek. Udah, sana kamu bukain, Mas. Iya. Lalu saat itu, Surogo pun beranjak bangkit dari tempat tidurnya dan pergi ke depan untuk membukakan pintunya. Suara pintu dibuka. Saat Surogo membuka pintunya, sontak dia terkejut karena tepat di depan pintu itu sudah ada sosok tinggi besar dan sangat menyeramkan sekali. Terlihat muka sosok itu sangat murka sekali kepada Surogo. Sosok itu mengatakan kepada Surogo kalau dia telah melanggar perjanjian karena dia tidak memberikan tumbal 3 bulan yang lalu. Kau telah melanggar perjanjian. Melanggar bagaimana? Saya sudah menyebar uang itu. Uang yang kau sebar tidak ada yang mengambil dan malah hancur karena terkena air. Jadi belum ada tumbal yang kau sembahkan kepadaku. Tapi... Namun tanpa ampun, sosok itu yang sudah murka pun langsung mencekik leher Surogo hingga tubuhnya itu terangkat ke atas. Dia sangat ketakutan. Gemetaran jantungnya pun berdebar sangat kencang diangkat oleh sosok yang sangat menyeramkan itu. Akan tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah saja. Karena tercekik dan tidak bisa bernafas membuat Surogo lidahnya pun menjulur ke depan. Dengan kedua matanya yang melotot sampai pada airnya. Surogo pun tewas saat itu juga karena dia kehabisan nafas. Lalu tubuhnya dia lempar begitu saja oleh sosok itu dengan kuatnya. Tubuhnya pun yang dilempar itu mengenai meja di ruang tamunya. Kepalanya terbentur sangat keras sekali mengeluarkan darah yang banyak sekali. Jadi seolah-olah Surogo itu mati karena kepentok meja dan mengeluarkan darah yang sangat banyak sekali. Di sisi lain, Enda yang ada di dalam kamarnya mendengar suara seperti benda jatuh. Sontak dia pun terkejut. Suara apa itu ya? Mas Suro kok lama banget sih? Ada apa ya? Aku cek ke depan sajalah, gumamnya dengan sendiri. Apalagi dia sudah menunggu suaminya dari tadi tidak kembali-kembali. Dia pun khawatir takut terjadi apa-apa. Akhirnya Enda pun bangkit untuk melihat. Dia pun lalu menghampiri Surogo ke depan ruang tamu. Saat itu Enda sontak terkejut melihat suaminya sudah tergeletak di lantai dengan darah yang sangat banyak. Mas! Teriaknya. Saat itu Enda pun langsung terbujur kaku. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Mulutnya pun langsung terkunci. Dia ketakutan ketika melihat sosok itu dengan kedua mata yang menyala dan gigi taring yang panjang serta tajam berada di mulutnya. Sosok itu pun langsung segera membunuh Enda yang terdiam kaku sama seperti yang dilakukannya dengan Surogo. Tubuhnya Enda pun langsung dicekik kuat-kuat dengan tangannya diangkat ke atas. Enda pun langsung melet lidahnya keluar karena tercekik dengan kuat. Kedua matanya pun melotot tajam. Nafasnya terasa berat sekali karena sudah susah nafas. Kau harus mati, ucap sosok itu. Setelahnya Enda pun hanya bisa pasrah. Dia terdiam karena tidak bisa berbuat apa-apa. Sesaat kemudian tubuhnya pun itu langsung dilempar sangat kencang sekali ke bawah lantai. Kepalanya pun langsung terbentur meja sama dengan Surogo sebelumnya. Dan akhirnya darah pun bercucuran dari kepalanya. Saat itu juga Enda tewas. Mereka pun tergeletak di bawah lantai. Singkat cerita, pada esok paginya ada seorang warga yang datang ke rumahnya mereka karena akan membayar hutangnya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Beberapa kali dia mengetuk pintunya dan mengucap salam, akan tetapi belum ada yang menjawabnya. Loh, pintunya gak dikunci. Bapak-bapak itu yang melihat pintunya tidak terkunci dan terbuka, dia pun mencoba untuk membukanya karena ingin memanggil ke dalam biar lebih jelas. Akan tetapi saat dia membuka pintunya, dia malah dikejutkan dengan Surogo dan Enda yang sudah terkapar di lantai dengan darah banyak sekali dan baunya juga sangat amis. Sontak dia pun langsung teriak meminta pertolongan kepada tetangga sekitar karena keduanya setelah dicek ternyata sudah meninggal dunia. Tolong, tolong, teriaknya oleh warga. Sesaat kemudian pagi itu para tetangganya pun berdatangan dan menanyakan kepadanya.
Ada apa, Pak? Itu, Pak. Itu. Di dalam Mas Surogo dan Mbak Enda sudah tewas. Darahnya bercucuran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sontak mereka pun langsung beranjak masuk ke dalam rumahnya. Dan memang mereka sudah tergeletak saat itu. Segera para warga pun menyiapkan semuanya, karena jenazah keduanya akan dimakamkan pada hari itu juga. Saat dimandikan, para pemandi jenazah itu ketakutan karena melihat jenazah keduanya itu matanya melotot dan lidahnya menjulur. Saat akan dikafani pun, walaupun sudah didoakan agar matanya dan lidahnya tidak seperti itu, tapi tetap saja tidak bisa dibenarkan. Akhirnya mau tidak mau jenazahnya mereka dikafani dalam keadaan seperti itu. Setelah jenazahnya itu sudah dikafani dan disolatkan, sudah saatnya akan dimakamkan. Sesampainya di pemakaman, saat itu galian makam mereka tiba-tiba saja banyak sekali cacingnya. Dan ukurannya juga besar-besar membuat para petakziah jijik dan geli melihatnya. Tidak hanya itu saja, kedua jenazahnya mereka pun tiba-tiba saja jasadnya itu baunya amis dan anyir sekali, membuat semuanya menutup hidungnya. Akhirnya galian makamnya itu segera dibersihkan cacing-cacingnya oleh penggali makam. Setelah semuanya sudah dibersihkan, segera jenazahnya pun dimakamkan dan didoakan. Namun tiba-tiba saja, pagi itu langit sangat gelap sekali karena mendung. Para petakziah pun segera pulang ke rumahnya masing-masing, namun di makamnya itu dikelilingi kelelawar yang sangat banyak sekali jumlahnya. Singkat cerita, semua uang milik Surogo dan Enda yang ada di dalam rumahnya itu berubah menjadi daun bambu. Sementara warungnya Enda karena tidak ada yang mengurus, akhirnya ditutup semua dan bangkrut. Rumahnya itu pun akhirnya terbengkalai, tidak ada yang menempati. Menurut warga sekitar rumahnya itu menjadi angker karena tidak ditempati. Para tetangganya setiap malam selalu melihat ada penampakan di rumah Surogo dan Enda. Ada yang melihat sosok tinggi besar menyeramkan, ada juga yang melihat penampakan sosok Surogo dan Enda. Dan ada juga yang melihat berbagai macam kengerian-kengerian yang terjadi di rumah itu. Cerita pun tamat. Sesulit apapun hidup kita, jangan sampai melakukan jalan yang menyimpang agama demi duniawi dan harta yang melimpah. Carilah rezeki yang halal, karena harta hanyalah titipan dan tidak akan dibawa mati. Jangan sampai kita melakukan bersekutu dengan iblis dan sejenisnya. Cerita pun selesai. Dan bagi para pendengar semua, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan tentunya bagi kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penuturan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.